Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Sulit. Jadi pada video kali ini aku akan membahas soal-soal tentang polinomial. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Dengan cara substitusi, hitunglah nilai setiap suku banyak untuk nilai X yang disebutkan. Oke, di sini ada A, B, dan C. Langsung saja kita jawab untuk soal yang A. 3x pangkat 5 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 8 untuk x sama dengan min 2. Tinggal kita substitusikan saja min 2 ini ke dalam fungsi ini, kita gantikan x-nya itu sebagai min 2. Nah, jadi 3 dikali dengan min 2 pangkat 5 dikurang 10 dikali dengan min 2 pangkat 2 ditambah 5 dikali min 2 dikurang 8. Jadi sama dengan min 2 pangkat 5 itu adalah min 32, min 2 pangkat 2 itu adalah 4, dan 5 dikali dengan min 2 itu adalah min 10. Tinggal kita kalikan ini. 3 dikali dengan min 32 itu adalah min 96. 10 dikali 4 itu adalah 40. Ini jadi min 10 dan ini min 8. Jika kita totalkan, min 96 dikurang 40 dikurang 10 dikurang 8 itu sama dengan min 154. Oke, untuk yang B itu ada 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 10 untuk x sama dengan 0,5. 0,5 ini kita gantikan saja menjadi 1/2. Oke, tinggal kita substitusikan nilai 1/2 ini ke dalam fungsi ini. Jadi kita gantikan x itu 1/2. Jadi sama dengan 2 dikali dengan 1/2 pangkat 4 dikurang dengan 3 dikali 1/2 pangkat 3 dikurang dengan 10. 1/2 pangkat 4 itu adalah 1/16. 1/2 pangkat 3 itu adalah 1/8. Kita kalikan, 2 dikalikan dengan 1/16 itu menjadi 1/8. Dan 3 dikali dengan 1/8 itu menjadi 3/8. Nah, min 10 ini kita ubah menjadi min 80/8 agar bisa kita operasikan. Jadi samakan penyebut terlebih dahulu. Ini hasilnya menjadi min 82/8. Oke, untuk yang C itu ada 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 4 untuk x sama dengan min 1/3. Kita masukkan saja tinggal min 1/3 ini sebagai x. Jadi 4 dikali dengan min 1/3 pangkat 3 ditambah 3 dikali dengan min 1/3 pangkat 2 dikurang 2 dikali dengan min 1/3 pangkat 1 ditambah dengan 4. Oke, jadi min 1/3 pangkat 3 itu adalah min 1/27 ditambah dengan min 1/3 pangkat 2 itu adalah 1/9 dan min 2 dikalikan dengan min 1/3 itu adalah plus 2/3. Nah, ini kita kalikan saja dulu. Jadi min 4/27 ditambah dengan 3/9 ditambah dengan 2/3 ditambah dengan 4. Setelah itu kita samakan penyebut. Ini kita samakan penyebut menjadi semuanya itu adalah 27. Jadi 9 ini kita kalikan dengan 3, yang 3 juga kita kalikan dengan 3. 3 ini kita kalikan dengan 9 agar menghasilkan 27. Dan 2 ini kita kalikan juga dengan 9. 4 ini kita kalikan dengan 27. Jadi 108/27 plus 18/27, 9/27, ini min 4/27. Jika kita totalkan menjadi 131/27. Oke, untuk soal nomor 2. Tentukan nilai suku banyak berikut untuk nilai X yang disebutkan menggunakan cara Horner. Nah, tadi dengan cara substitusi, sekarang dengan cara Horner. Untuk yang A itu ada fungsi fx sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 4 untuk x sama dengan min 2. Oke, langsung saja kita jawab untuk yang A. Kita buat seperti ini terlebih dahulu karena ini dengan cara Horner. Kita buat pangkat yang tertinggi sampai yang terendah karena di fungsi ini pangkat yang tertinggi itu adalah x pangkat 5. Jadi kita buat di sini x pangkat 5, x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0.
Setelah itu kita buat koefisien-koefisiennya. Koefisien dari X pangkat 5 itu adalah 3. Koefisien X pangkat 4 itu adalah min 2. Koefisien X pangkat 3. Karena di fx ini tidak ada X pangkat 3, di fungsi ini tidak ada X pangkat 3, jadi kita tuliskan X pangkat 3 itu adalah 0. Koefisien X pangkat 2 itu adalah 1. Koefisien X pangkat 1 itu adalah 2. Dan koefisien X pangkat 0 itu adalah 4. X pangkat 0 itu 1, jadi ini pasti dibuat 4 dikali X pangkat 0, karena X pangkat 0 itu 1, jadi 4. Jadi, untuk koefisien X pangkat 0 itu adalah 4. Jangan lupa di sini kita tuliskan itu adalah min 2, nilai dari X, min 2 kita tuliskan di sini. Dan hal yang penting satu lagi itu jangan lupa tambahkan bintang di sini, agar tidak menimbulkan kekeliruan. Jadi langsung saja kita operasikan. Ini 3 ditambah tidak ada ya. Jadi 3 langsung turun. Itu jadi 3. Nah, untuk mengisi nilai di sini itu dengan cara 3 dikalikan dengan min 2. Jadi 3 kali min 2 itu adalah min 6. Setelah itu kita tambahkan, di sini ada tambah, jadi min 2 ditambah dengan min 6 itu adalah min 8. Kita kalikan lagi, min 8 dikalikan dengan min 2 untuk mengisi nilai di sini, yaitu 16. 0 ditambah 16 itu adalah 16. 16 kita kalikan dengan min 2 menjadi min 32, kita isi di sini. 1 ditambah min 32 itu adalah min 31. Kita kalikan lagi min 31 ini dengan min 2 menjadi 62. Kita tambahkan 2 ditambah 62 yaitu 64. Kita kalikan lagi 64 dengan min 2 yaitu min 128. Kita jumlahkan 4 ditambah min 128 yaitu min 124. Nah, ini adalah hasil fungsi fx untuk x sama dengan min 2. Jadi f sama dengan min 2 yaitu sama dengan min 124. Oke, untuk yang B itu ada fungsi px sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah x untuk x sama dengan 3. Nah, sama seperti tadi kita buat seperti ini. Setelah itu kita buat dari x pangkat tertinggi yaitu x pangkat 4 turun ke bawah sampai x pangkat 0. Jadi x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Setelah itu kita buat koefisiennya. Koefisien dari x pangkat 4 itu adalah 2. Koefisien dari x pangkat 3 itu adalah 0, min 5. Koefisien dari x pangkat 3 itu adalah min 5. Dan koefisien dari x pangkat 2 itu adalah 0, karena di fungsi px ini tidak ada x pangkat 2, jadi kita buat 0. Koefisien dari x pangkat 1 itu adalah 1. Oke, di sini ada 1. Jadi, koefisien dari x pangkat 1 itu adalah 1, dan koefisien dari x pangkat 0 itu adalah 0. Karena tidak ada konstanta di fungsi px ini. Seperti misalkan tadi ada 4 yang tidak ada variabel x. Di sini tidak ada, jadi kita tuliskan 0. Dan kita tuliskan di sini nilai x-nya yaitu 3. Dan yang penting tadi, jangan lupa tambahkan bintang untuk tidak menimbulkan kekeliruan. Nah, langsung saja kita operasikan. Ini 2 langsung kita turunkan ke bawah. Jadi 2. 2 kita kalikan dengan 3 itu adalah 6. Min 5 ditambah 6 itu adalah 1. 1 kita kalikan dengan 3 itu adalah 3. 0 ditambah 3 itu 3. Dan 3 dikali 3 itu adalah 9. 1 ditambah 9 itu adalah 10. 10 dikalikan dengan 3 itu adalah 30. 0 ditambah 30 itu 30. Jadi, nilai fungsi px untuk x sama dengan 3 itu adalah 30. Oke, lanjut ke nomor 3. Dengan cara bersusun, tentukanlah hasil bagi dan sisa dari pembagian suku berikut. Oke, langsung saja kita kerjakan. Jawab. Yang pertama untuk yang A, itu ada x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 11x dikurang 24. Kita bagikan dengan x dikurang 3. Sama seperti pembagian biasa, kita buat agar nilai x ini mendekati x yang di dalam. Jadi,
kita kalikan berapa agar X ini menjadi X pangkat 3, yaitu kita kalikan dengan X pangkat 2. Jadi kalau kita kalikan dengan X pangkat 2, jadi X pangkat 2 dikalikan dengan X, yaitu X pangkat 3, dikurang dengan 3X pangkat 2. Jadi 3 ini kita kalikan juga dengan X pangkat 2. Jadi X pangkat 2 kita tuliskan di atas sini. Setelah itu kita kurangkan, X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 itu habis, dan min 4X pangkat 2 dikurang dengan min 3X pangkat 2 menjadi min 4X ditambah dengan 3X pangkat 2. Jadi itu sama dengan min X pangkat 2. Ini kita turunkan menjadi min X pangkat 2 ditambah 11X dikurang 24. Setelah itu kita cari lagi agar nilai X ini, X yang di depan ini sama dengan nilai X ini. Kita kalikan berapa agar X ini jadi min X kuadrat, yaitu kita kalikan dengan min X. Jadi jika kita kalikan dengan min X, X ini menjadi min X kuadrat, dan min 3X, min 3 dikalikan dengan min X itu menjadi plus 3X. Setelah itu kita tuliskan di sini min X-nya. Setelah itu kita kurangkan, min X kuadrat dikurang dengan min X kuadrat itu habis, dan 11X dikurang dengan 3X itu adalah 8X. Setelah itu kita turunkan min 24 ini. Nah, agar nilai X ini sama dengan 8X, yaitu kita kalikan dengan 8. Jadi jika kita kalikan dengan 8 itu menjadi 8X dikurang dengan 24. Karena 8 dikalikan dengan 3 itu adalah 24. Jangan lupa kita tuliskan di sini positif 8. Setelah itu kita kurangkan, 8X dikurang 24 dikurang dengan 8X dikurang 24 itu adalah 0. Nah, maka dari itu hasil bagi dari X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2 ditambah 11X dikurang 24 dibagi oleh X min 3 itu adalah X kuadrat min X ditambah 8. Jadi ini adalah hasil baginya, yang di atas ini itu adalah hasil bagi, dan sisa baginya adalah 0. Yang di bawah sini adalah sisa bagi. Oke, lanjut ke yang B. Yang B itu ada 4X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah X dikurang 1 dibagi oleh 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Oke, langsung kita tuliskan. Setelah itu kita cari cara agar 2X pangkat 2 ini sama dengan 4X pangkat 3. Yaitu kita kalikan dengan 2X. Jika kita kalikan dengan 2X, 2X dikalikan dengan 2X pangkat 2 itu adalah 4X pangkat 3. 2X dikalikan dengan X itu menjadi 2X pangkat 2. 2X dikalikan dengan 1 itu menjadi 2X. Kita tuliskan di atas sini 2X. Setelah itu kita kurangkan, 4X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 3 itu habis. Min 2X pangkat 2 dikurang dengan 2X pangkat 2 itu adalah min 4X pangkat 2. Dan X dikurang dengan 2X itu adalah min X. Setelah itu kita turunkan min 1 ke bawah. Nah, setelah itu kita cari cara lagi agar 2X pangkat 2 ini sama dengan min 4X pangkat 2. Yaitu kita kalikan dengan min 2. Kalau kita kalikan dengan min 2, min 2 dikalikan dengan 2X pangkat 2 itu menjadi min 4X kuadrat. Min 2 kita kalikan dengan X itu menjadi min 2X. Min 2 kita kalikan dengan 1 itu menjadi min 2. Kita tuliskan di sini min 2. Setelah itu kita kurangkan, min 4X kuadrat dikurang dengan min 4X kuadrat itu habis. Min X dikurang dengan min 2X itu menjadi X. Dan min 1 dikurang dengan min 2 itu adalah positif 1. Nah, karena di sini derajat polinomialnya sudah lebih kecil dari pembagi, jadi ini adalah sisa dari 4X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah X dikurang 1 dibagi oleh 2X kuadrat ditambah X ditambah 1, dan ini adalah sisanya. Kenapa tidak bisa dibagi lagi? Karena pangkat di sini itu sudah lebih kecil dari pangkat yang di sini. Jadi HX-nya yaitu 2X min 2 dan sisanya itu adalah X ditambah 1. Oke, ke soal selanjutnya yaitu nomor 4.
Dengan cara Horner, tentukanlah hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak berikut. Oke, langsung saja kita jawab yang A. Itu ada X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 7 dibagi oleh X tambah 1. Kita buat dulu pembaginya ini, itu sama dengan 0, agar kita mendapatkan nilai X. Karena sudah kita buat seperti ini, X ditambah 1 sama dengan 0, kita pindahkan 1 ke ruas sebelah kanan. Menjadi X sama dengan min 1. Setelah itu kita buat seperti ini, karena menggunakan cara Horner. Dan kita buat lagi X pangkat tertinggi sampai X pangkat terendah. X pangkat tertinggi dari fungsi ini adalah X pangkat 4. Oke. Langsung kita buat. Koefisien dari X pangkat 4 itu adalah 1. Koefisien dari X pangkat 3 itu adalah 2. Koefisien dari X pangkat 2 itu adalah min 3. Koefisien dari X pangkat 1 itu adalah 0. Karena di fungsi ini tidak ada X pangkat 1, dan koefisien dari X pangkat 0 itu adalah 7. Jangan lupa kita buat X di sini adalah min 1, dan yang penting lagi itu di sini kita tambahkan bintang, agar tidak menimbulkan kekeliruan. Oke, jadi langsung kita turunkan 1 ke bawah. Nah, setelah itu kita kalikan 1 dengan min 1, yaitu min 1. Kita jumlahkan 2 ditambah dengan min 1 itu adalah 1. 1 kita kalikan dengan min 1 itu adalah min 1. Min 3 kita jumlahkan dengan min 1 yaitu menjadi min 4. Min 4 kita kalikan dengan min 1 itu adalah 4. 0 ditambah 4 itu adalah 4. 4 dikalikan dengan min 1 itu adalah min 4. 7 ditambah dengan min 4 itu adalah 3. Oke. Jadi 3 ini adalah sisa bagi dari pembagian X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 7 oleh X tambah 1. Dan ini 1, 1, min 4, 4 itu adalah koefisien dari hasil pembagiannya. Bagaimana cara kita menentukan X-nya, yaitu X pangkat berapa? Jadi kita mulai dari sini. Ini 4 adalah X pangkat 0. Min 4 adalah X pangkat 1, 1 adalah X pangkat 2, dan 1 ini adalah X pangkat 3. Jadi kita mulai dari X pangkat 0 terlebih dahulu. Dari yang paling ujung kita kasih X pangkat 0, setelah itu X pangkat 1, setelah itu X pangkat 2, setelah itu adalah X pangkat 3. Jadi HX-nya atau hasil bagi yaitu X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4. Oke, kenapa bisa min 4X? Karena ini adalah koefisien dan ini adalah variabelnya. Ini adalah koefisiennya dan ini variabelnya gitu. Jadi ditambah 4 kali X pangkat 0 dikurang 4 dikali dengan X pangkat 1 gitu. Jadi 1 dikali X pangkat 3. Jadi X pangkat 3, 1 dikali dengan X pangkat 2 yaitu X pangkat 2 min 4 dikalikan dengan X pangkat 1 itu adalah min 4X ditambah dengan 4 dikali X pangkat 0 itu adalah 4. Dan sisanya yaitu 3. Oke, untuk yang B itu ada 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 5X dibagi oleh 2X min 1. Kita buat terlebih dahulu 2X min 1 ini sama dengan 0. Jadi 2X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena min 1 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Setelah itu kita bagikan kedua ruas dengan 2. Jadi 1 per 2. Oke, kita buat lagi seperti ini. Kita tuliskan dari X pangkat tertinggi sampai X pangkat terendah. Oke, setelah itu kita tuliskan koefisien-koefisiennya. Koefisien untuk X pangkat 4 itu adalah 2. Koefisien untuk X pangkat 3 itu adalah 3. Koefisien untuk X pangkat 2 itu adalah 4. Koefisien untuk X pangkat 1 itu adalah 5. Dan koefisien untuk X pangkat 0 itu adalah 0. Oke, kita tuliskan di sini 1 per 2, X-nya 1 per 2. Dan jangan lupa kita tambahkan bintang di sini agar tidak menimbulkan kekeliruan. Oke, kita turunkan 2. Langsung kita turunkan.
Setelah itu kita kalikan 2 dengan 1/2, yaitu 1. Kita tambahkan 3 ditambah 1, yaitu 4. Kita kalikan lagi, 4 dikalikan dengan 1/2 itu adalah 2. 4 ditambah dengan 2 itu adalah 6. 6 kita kalikan dengan 1/2 itu adalah 3. 5 ditambah 3 itu adalah 8. 8 kita kalikan dengan 1/2 itu adalah 4. 0 ditambah dengan 4 itu adalah 4. Oke, sama seperti tadi, ini adalah sisa dan ini adalah hasil baginya. Koefisien hasil bagi. Di sini ada X pangkat 0, kita buat X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Oke, setelah itu HX itu tidak bisa langsung sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8. Ini harus kita bagikan dulu dengan 2. Kita bagikan dengan 2 karena nilai X itu pecahan. Jadi jika nilai X-nya itu pecahan, kita harus bagikan dulu HX-nya ini dengan penyebut dari pecahan tersebut. Jadi misalkan X-nya itu 1/2. Nah, kita harus bagikan HX ini dengan 2. Misalkan lagi X-nya itu 4/3. Nah, jadi kita harus bagikan dulu HX-nya ini dengan 3. Gitu. Agar mendapatkan hasil bagi yang benar. Jadi, HX untuk 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8 kita bagikan dengan 2. Yaitu X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 4. Dan sisanya masih tetap sama, yang ini tidak berubah, jadi sisanya itu adalah 4. Oke, untuk yang C. Yang C ini pembagian Horner berderajat 2. Jadi, untuk 2X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 7 dibagi oleh X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Oke, sama seperti tadi kita buat dulu pembaginya itu sama dengan 0. Dari sini kita harus pisahkan agar X pangkat 2 ini sendirian di ruas sebelah kiri. Jadi, kita pindahkan X ini ke ruas sebelah kanan dan min 6 ini ke ruas sebelah kanan juga. Jadi, X pangkat 2 sama dengan min X ditambah 6. Oke, cukup sampai bentuk seperti ini. Setelah itu kita buat lagi sama seperti tadi, tetapi sedikit berbeda karena di sini ada 2 tingkat. Kita sama seperti tadi kita buat X pangkat 4 di X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0 dari derajat tertinggi sampai derajat terendah. Oke, setelah itu kita tulis koefisien-koefisiennya. X pangkat 4 itu koefisiennya adalah 2, X pangkat 3 koefisiennya 0 karena tidak ada X pangkat 3 di fungsi ini. Setelah itu X pangkat 2 koefisiennya itu adalah min 2, X pangkat 1 koefisiennya 0, X pangkat 0 itu koefisiennya min 7. Oke, karena tadi di sini diisi nilai X, nah sama seperti tadi kita juga isi nilai X di sini, tetapi untuk yang tingkat paling bawah, itu kita isi dengan koefisien dari X ini, yaitu min 1. Jadi, untuk yang tingkat 1 ini kita isi dengan koefisien dari nilai X pangkat 1. Jadi koefisiennya itu adalah min 1. Jadi kita tulis di sini min 1. Untuk yang tingkat 2 itu kita tuliskan dengan konstanta yang ada di sini, yaitu 6. Jadi di sini adalah koefisien dari X dan di sini adalah nilai konstantanya gitu. Oke, sama seperti tadi kita tambahkan bintang, tetapi di bentuk seperti ini itu ada 4 bintang. Bentuk sebelumnya itu ada 1 bintang dan bentuk seperti ini itu ada 4 bintang. Tolong diingat di mana letak bintangnya agar tidak menimbulkan kekeliruan. Jadi pertama itu letak bintangnya ada di sini, yang kedua itu ada di sini, yang ketiga itu ada di sini, dan yang keempat itu ada di ujung. Oke, ini bintang-bintang ini hanya untuk menahan agar tidak ada terjadi kekeliruan gitu. Jadi langsung kita turunkan 2, kita turunkan ke bawah yaitu 2. Nah, untuk mengisi yang di sini itu dengan cara 2 dikalikan dengan min 2, yaitu min 2. Nah, setelah itu langsung kita kalikan lagi 2 dengan 6.
untuk mengisi yang di sini. Jadi 2 dikalikan dengan 6 itu adalah 12. Oke, setelah itu kita jumlahkan 0 dengan min 2. Itu hasilnya min 2. Nah, jika sudah dapat min 2, itu kita kalikan lagi min 2 dengan min 1, yaitu 2, kita tuliskan di sini, sama seperti tadi. Setelah itu min 2 kita kalikan dengan 6, itu adalah min 12. Kita tuliskan di sini. Oke, setelah itu kita jumlahkan lagi. Min 2 ditambah dengan 12 ditambah dengan 2, yaitu 12. 12 kita kalikan dengan min 1, kita tulis di sini. Setelah itu 12 kita kalikan dengan 6, kita tuliskan di sini, 72. Nah, kita jumlahkan. Min 12 kita jumlahkan dengan min 12, yaitu min 24. Dan min 7 kita jumlahkan dengan 72, yaitu 65. Nah, beda dari yang tadi, jika sisa bagi antara fungsi dengan pembagi itu adalah yang di ujung saja, tetapi jika yang berderajat 2 itu ada 2 yang di belakang itu adalah sisa bagi. Oke, dan selain itu adalah hasil bagi. Kita mulai dari, sama seperti tadi, kita mulai dari X pangkat 0, X pangkat 1, dan X pangkat 2. Jadi hasil baginya itu adalah 2X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 12. Dan sisa baginya itu adalah min 24X ditambah dengan 65. Jadi ini X pangkat 0, ini juga X pangkat 1. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Jika A dan B adalah sisa hasil pembagian Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X ditambah 1, dan Gx sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 5X dikurang 8 oleh X tambah 2. Maka sisa hasil pembagian Fx dikurang Gx oleh X dikurang A dikurang B adalah. Oke, pertama kita cari dulu nilai A dan B. Jawab. Fx-nya itu adalah X pangkat 3 dikurang 4X ditambah 1 dibagi oleh X ditambah 2. Sama dengan 0. Jadi kita buat dulu pembaginya ini sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X sama dengan min 2. Nah, untuk mencari sisa, itu bisa kita gunakan cara Horner dan juga bisa kita gunakan cara substitusi. Kita substitusikan saja agar lebih mudah. Jadi Fx-nya itu adalah min 2 pangkat 3 dikurang 4 dikalikan dengan min 2 ditambah dengan 1. Jadi ini itu sama dengan sisa. Jadi A. Karena Fx itu dibagi dengan X tambah 2 menyisakan A. Seperti di soal, A adalah sisa pembagian. Jadi A sama dengan min 2 pangkat 3 itu adalah min 8. Min 4 dikalikan min 2 itu adalah positif 8. Jadi min 8 ditambah 8 itu adalah 0. Ditambah dengan 1 hasilnya 1. Untuk yang Gx itu ada 2X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurang 8. Dibagi dengan X ditambah 2. Jadi kita buat dulu X tambah 2 nya sama dengan 0. Setelah itu kita buat jadi X sama dengan min 2. Setelah itu kita substitusikan ke dalam nilai Gx ini untuk mendapatkan sisa. Jadi jika kita substitusikan ke dalam nilai Gx, itu akan menghasilkan sisa bagi. Nah, itu juga bisa menggunakan cara Horner. Sama seperti tadi, cara Horner yang di ujung itu adalah sisa bagi. Jadi kita masukkan nilai min 2 sebagai X. Jadi 2 dikalikan min 2 pangkat 3 ditambah dengan 5 dikali min 2 pangkat 2 dikurang 8. Min 2 pangkat 3 itu adalah 8. Min 8 dikalikan dengan 2 itu adalah min 16. Min 2 pangkat 2 itu adalah 4. Dikalikan dengan 5 itu adalah 20. Dikurang 8. Jadi B sama dengan min 4. Oke. Setelah itu kita kurangkan. Karena di sini ditanya sisa pembagian Fx dikurang Gx. Jadi kita kurangkan terlebih dahulu Fx dikurang Gx. Fx-nya itu adalah X pangkat 3 dikurang 4X ditambah 1. Kita kurangkan dengan 2X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurang 8. Kita keluarkan dari kurung, yaitu menjadi min 2X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 8. Jadi min X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 9. Kenapa min X pangkat 3? Karena X pangkat 3 dikurang dengan 2X pangkat 3 itulah min X pangkat 3.
min 5x kita majukan ke depan, min 5x kuadrat, jadi min 4x kita turunkan saja langsung karena tidak ada yang sama, dan 1 ditambah 8 itu adalah positif 9. Setelah itu kita cari x dikurang A dikurang B. Karena ini adalah pembagi, kita buat sama dengan 0. A itu kita sudah temukan tadi, yaitu adalah 1, dan B itu adalah min 4. Jadi kita buat seperti ini. Min 1 ditambah 4 itu adalah positif 3, dan x ditambah 3 itu sama dengan 0. Jadi x sama dengan min 3. Kita bagikan min x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 9 itu dengan x sama dengan min 3. Nah, pertama-tama kita gunakan cara Horner terlebih dahulu. Nah, kita buat dari x pangkat tertinggi sampai x pangkat terendah. X pangkat tertinggi di sini adalah x pangkat 3. Kita turunkan sampai x pangkat terendah. Koefisien untuk x pangkat 3 itu adalah min 1. Koefisien untuk x pangkat 2 itu adalah min 5. Dan koefisien untuk x pangkat 1 adalah min 4. Dan koefisien untuk x pangkat 0 itu adalah 9. Kita buat di sini x sama dengan min 3. Dan jangan lupa tambahkan bintang agar tidak menimbulkan kekeliruan. Setelah itu, min 1 kita turunkan ke bawah, yaitu menjadi min 1. Min 1 kita kalikan dengan 3. Min 3 yaitu adalah 3. Min 5 ditambah dengan 3 itu adalah min 2. Min 2 kita kalikan dengan min 3 itu adalah 6. Min 4 ditambah 6 itu adalah 2. 2 kita kalikan dengan min 3 itu adalah min 6. 9 dikurang 6 itu adalah 3. Nah, 3 ini adalah sisa bagi. Karena yang ditanya itu hanya sisa pembagian, tidak menanyakan hasil pembagian. Maka sisa hasil pembagian itu. Oke. Untuk cara substitusi, kita juga bisa menggunakan cara substitusi agar membuktikan apakah benar menggunakan cara Horner, sisa hasilnya akan sama dengan cara substitusi. Jadi langsung saja kita substitusikan nilai x ke dalam fungsi ini. Jadi min x pangkat 3, min x-nya itu min 3 pangkat 3, 5 dikalikan dengan min 3 pangkat 2, dikurang dengan 4 dikalikan dengan min 3, ditambah dengan 9. Jadi min 3 pangkat 3 itu adalah min 27, dikalikan dengan min lagi, yaitu 27. Setelah itu, min 5 dikalikan dengan min 3 pangkat 2. Min 3 pangkat 2 itu adalah 9. Kita kalikan dengan 5, yaitu 45. Min 4 kita kalikan dengan min 3 itu adalah 12. Setelah itu ditambah 9. Kita turunkan saja. Dan 27 ditambah dengan 12 itu adalah 39. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan 9, itu menjadi 48. 48 dikurang dengan 45, yaitu 3. Jadi sama, menggunakan cara Horner itu dapat sama dengan cara substitusi. Jadi sama saja, mau menggunakan cara Horner, mau menggunakan cara substitusi, itu hasilnya akan sama. Jadi terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bisa, jika bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian. Jika ada kritik, saran, atau kesalahan dari video, bisa dicantumkan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.